Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini dan kita mendapatkan lawatan dari Tok Wan sebagai tokoh masyarakat Riau. Tentu apresiasi yang sangat tinggi kita berikan untuk mensosialisasikan Majlis Al-Quran Riau ini yang sedang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Riau. Kemudian terkait pertanyaan dari Pak Wan tadi, sebelumnya kami mengucapkan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang sudah menginisiasi program Majlis Al-Quran Riau ini, ya, karena kami hanya membantu menghubungkan dengan pihak-pihak terkait, ya, seperti yang ada di Arab Saudi, di Majlis Al-Qurani di Madinah, dan juga Rabithah Islami di Jeddah, dan juga beberapa lembaga lainnya yang ada di luar negeri. Dan karena harapan Pak Gubernur Riau, kami sudah melakukan kunjungan, ya, seperti yang disampaikan Abuya kita tadi. Alhamdulillah 3 bulan yang lalu kalau tak silap kita berkunjung ke Maqari Quraniyah di Madinah. Ya, kita melihat bagaimana para hufaz, para hafiz yang ada di seluruh dunia itu datang ke sana untuk mengambil sanad yang bersambung langsung ke Rasulullah SAW. Nah, adanya iktikad dan visi dari Pak Gubernur Riau dalam Majlis Al-Quran Riau ini, pembangunan yang ada Maqari di Riau ini tentu hal yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah mendapat dukungan yang hangat dari Saudi Arabia. Dan karena di Maqari Quraniyah di Madinah itu, ya, mudirnya, ya, direktur umumnya langsung Dr. Ali Al-Hudhaifi, profesor. Beliau adalah senior, ya, pakar Al-Quran, imam besar Masjid Nabawi, dan juga wakil direkturnya Dr. Abdullah Al-Jarullah, beliau juga pakar qiraat Al-Quran. Dan harapannya Riau ini, ya, selain kesolehan yang disampaikan oleh Abuya kita tadi, tidak hanya yang keinginan, kan banyak nanti, ya, anak-anak kita ini yang sekarang angkatan pertama 20 orang. Nah, kedepannya anak-anak kita ini, ya, harapan dari Pak Gubernur juga tidak hanya fokus ke Islamic Studies saja, ya. Karena harapannya nanti ada, ya, ahli Al-Quran ini ketika sudah mutkin bacaannya, sudah mendapatkan sanad, ya, dan mereka keinginannya kan nanti banyak, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli geologi, ahli teknik perminyakan. Nah, kita juga akan membantu, ya, mencoba mencarikan koneksi-koneksi beasiswanya. Jadi ketika nanti mereka, ini dampak yang luar biasa sebenarnya, ketika mereka sudah selesai hafalannya 30 juz, mungkin bacaannya bersanad sampai ke Rasulullah, mendapatkan sertifikat tadi, maka kita akan coba membantu, ber-MOU dengan beberapa kampus-kampus yang ada di luar negeri untuk mendapatkan kuota beasiswa. Kita sudah sesuai dengan bidang, ya, ke ilmu yang. Nah, dan harapannya ke depannya ketika nanti mereka sudah selesai kuliahnya, kalau bisa kita harapkan sampai doktor. Jadi ahlinya bidangnya berbagai macam, ya, jadi bisa nanti mengabdi ke Riau. Dan tentunya orang-orang yang sudah selesai hafalan yang sanad tadi juga selesai doktornya, itu bidangnya berbagai macam. Nah, kembali ke Riau dengan Masya Allah dengan kesolehannya tadi, nah, tentu akan memberikan kesolehan dan manfaat banyak dari untuk Riau khususnya. Nah, karena seperti yang di wakil direktur di Madinah itu, Maqari itu, beliau adalah seperti yang disampaikan Abiya tadi, dokter spesialis di mustashfa, di hospital besar di Arab Saudi. Jadi alhamdulillah Pak Gubernur sangat senang sekali waktu itu bertemu, ya, diskusi dengan beliau. Alhamdulillah beliau bahasa Inggrisnya bagus, karena beliau pakar kedokteran dan juga pakar Al-Quran. Jadi inilah harapan kita bersama ke depannya, karena
minat setiap anak ini beda-beda tu Wan. Jadi tidak hanya tafsir, tidak hanya hadis. Ini kan banyak bidang-bidangnya. Ada minat kedokteran. Jadi ahli-ahli inilah yang nanti yang kita harapkan di Riau ini muncul. Nah, tentu ketika mereka sudah hafal Quran, tentu otomatis ini mengangkat nanti nama Riau. Ini ada janji Allah Subhanahu wa taala, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jadi Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahan orang-orang yang seperti yang kita kader hari ini. Nah, itulah harapan kita, insyaallah tentunya dengan selesainya mereka mendapatkan sanad ya. Insyaallah juga mereka akan dibantu nanti untuk ke program-program yang lebih tinggi. Nah, inilah harapan kita. Oh itu ya. Jadi luar biasa ini sebetulnya ya. Saya agak apa juga nih ya. Kalau inilah terwujud ya, generasi yang akan datang, yang istilah saya itu generasi Qurani. Saya masih teringat dengan kata-kata Pak Kasman Cinggonbejo. Waktu saya pernah pelatihan waktu itu di Jakarta dengan Pak Kasman. Saya tahu Pak Kasman kan orang tokoh nasional yang cukup berjasa ya di negara kita ini. Itu dia memberikan pelatihan itu bagaimana ke depan kita bisa mencetak generasi yang Quranis. Itu kira-kira 20 tahun, 25 tahun lalu lah. Dia pernah menginstruksikan kepada pemuda waktu itu, bangsa ini, negara ini akan maju, berkembang, mendapat berkah apabila generasi ini mudanya generasi yang berpikir Quranis. Artinya apa? Quran itu sudah dalam dirinya, dalam benaknya, dalam hatinya, dengan implementasi ilmu-ilmu yang dimiliki. Tadi bilang terkait pertanian kok, tapi dasarnya mengimplikasikan dengan Al-Quran. Ya itu jadi kita jangka panjang kan? Iya, jangka panjang. Nah, oleh karena itu kan saya memang ini Maqari. Ini suatu lembaga yang sangat tepat ini sebetulnya. Apalagi di Riau nih. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Ustaz Safar, nanti bisa menjadi rujukan ya. Nah, semua terang ya. Cuma tantangan kan Pak Adinda. Ya. Tentang kita bagaimana memperkuat lembaga ini gitu kan. Pak Gubernur sekarang sudah menyiapkan, dulu kan Cana Quran Center ya. Yang itu. Nah, kira-kira nih Satria sebagai generasi muda nih harapannya apa langkah-langkah konkret lagi nih yang diharapkan baik pada pemerintah daerah maupun masyarakat luas itu untuk memahami apa tujuan kita ini, tujuan yang sangat mulia ini. Nah ini saya sedikit apa kira. Okey, baik. Tok Wan, tentu kita ini adalah kerja bersama ya. Tidak bisa kita berhasil tanpa ada dukungan dari semua pihak, pertama Pemprov Riau dan juga masyarakat. Dan untuk mendukung hal-hal ini ya, terwujudnya Maqari seperti yang ada di Madinah dan ada di Jeddah itu. Nah, kita harus bekerja sama dengan mereka untuk menguatkan hal itu. Baik itu mendapatkan support ya. Seperti ini kan nanti kita talaki langsung dari Madinah itu, karena sekarang alhamdulillah jarak tidak menyulitkan kita lagi. Jadi kita sudah menyiapkan semua hal ya, baik untuk online nanti ya. Jadi syekhnya langsung bertalaki dan akan bisa mendengarkan bacaan-bacaan dari para santri Maqari ini. Itu yang pertama. Ya, yang kemudian kita kan sudah menyiapkan draft MOU nih Tok Wan ya. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat dari para masyayikh di sana, karena kata beliau saat ini jarang para pemimpin dunia ini tidak seperti Pak Gubernur, sangat antusias sekali untuk mengembangkan program-program Al-Quran ini. Jadi target beliau itu kemarin musabaqah internasional itu yang biasanya diadakan di berbagai macam negara, insyaallah Indonesia akan menjadi tuan rumah, dan Indonesia tepatnya di Riau. Nah, dan ini tentunya akan dibantu ini oleh para masyayikh-masyayikh yang ada di sana. Nah, ini harapan ke depannya. Nah, jadi tentunya
dukungan dari semua pihak dan masyarakat sangat kita harapkan, Tuan, untuk mensukseskan hal ini. InsyaAllah kita optimis ke depannya Maqari ini bisa menjadi besar. Ya. InsyaAllah. Kemudian ini kaitannya, dulu kan istilah Pak Gubernur kan Quran Center. Ya, Nah sekarang diwujudkan dengan berbentuk Maqari. Majelis Quran Riau kan. Ya. Itu bagaimana nanti terhadap Quran Center yang sudah apakah itu sudah menjadi suatu Maqari nanti? Jadi istilah Quran Center itu kan sebagai pusat kajian Al-Quran itu kan. Ya. Itu bagaimana nanti apa pelaksanaannya? Ya, jadi memang sebelumnya kan bernama Quran Center, Tuan, ya. Iya. Jadi setelah diskusi dengan para ustadz Al-Buya, dengan kita mengundang beberapa akademisi juga, kita rapat di rumah Pak Gubernur waktu itu, ya, hadir di situ juga para tokoh-tokoh Riau yang khusus membidangi Al-Quran. Jadi secara etimologi memang Maqari, ya, Majelis Al-Quran Riau, karena kita sudah berkunjung ke berbagai macam majelis Al-Quran yang ada di Madinah, di Jeddah itu, mereka pakai majelis. Nah, jadi ini sebenarnya cuman beda nama saja. Cuman visi dan misinya kita tetap sama. Ya, jadi kita ganti saja dari Quran Center yang berbau bahasa Inggris ini, ya. Kita bawa ke bahasa Melayu sedikit, majelis. Nah, dan majelis itu kan juga bahasa Arab. Ya. Majelis, ya. Al-Maqari, ya, tempat-tempat duduk, tempat-tempat membaca. Nah, jadi sama sebenarnya, Tuan. Artinya beda nama saja, cuma visi dan misi kita sama, ya? sama. Apa yang menjadi tujuannya, ya, Quran Center itu ya, sama. betul, sama. Baik Pak Mustafa, ini Pak Mustafa tugas berat nih kan. Untuk jadi direktur Pak, ya. Maqari ini Riau ini. Saya mau sependapat Pak. Kita ke depan nih bagaimana anak-anak kita yang hafiz, ya, terhadap Al-Quran ini, yang memahami itu, tapi kita tidak cukup hanya sekedar hafiz saja kan. Hafiz ini perlu ada kajian-kajian yang mendalam lagi, ya, untuk mendapat kepastian pengakuan itu Pak. Nah, menurut pandangan Pak Mustafa, apakah anak-anak kita ini nanti begitu tamat daripada pendidikan di majelis ini hanya cukup saja jadi imam di masjid gitu? Yang tadi Bapak sudah buka kan, mereka sedikit banyak nanti mereka kan setelah ditetapkan sebagai imam dan mendapat kepastian dan jaminan kefasihan bacaannya dan akan membawa pengaruh, ya, bagi jemaah. Apakah ini nanti diharapkan anak-anak kita yang sudah tamat ini hanya sekedar untuk jadi imam saja? Itu yang saya ingin tanya. Terima kasih. Sebenarnya ketika kita menjadikan anak-anak yang Pak Wan sebutkan tadi, yang berpikiran Quranis ini, maka sebenarnya anak ini bisa pergi jauh sekali, bukan hanya sekedar menjadi imam. Seperti sudah dibayangkan juga oleh Adinda Satria tadi, bahwasanya anak ini kemana minatnya? Apabila Al-Quran 30 juz itu mudah bagi mereka untuk menguasainya, menghafalnya, maka ilmu-ilmu yang lain pun lebih mudah sebenarnya bagi mereka untuk menguasainya. Umpamanya kalau mereka berminat di kedokteran, kita hantarkan ke fakultas kedokteran. Maka tadi kita coba cari peluang, dan banyak juga fakultas kedokteran di negara kita ini menyediakan beasiswa untuk yang hafal Quran 30 juz. Luar biasa, ya. Maka kita hantar anak mereka nanti menjadi dokter spesialis, pakar dalam bidang medis, tetapi Quranis. Nah, jadi cara berpikirnya Quran. Dan boleh jadi nanti karena mereka pakar dalam satu-satu kajian sains, mereka akan mampu mengkaji sains yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang kita sebut sekarang sebagai i'jazul Quran. Yaitu kemukjizatan Al-Quran itu kan tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Ada saja yang baru yang dijumpai dalam Al-Quran. Nah, jadi anak-anak kita nanti bisa jadi mendapatkan inspirasi dari Al-Quran yang sudah bersebati dengan dirinya, sudah menjadi darah dagingnya, hari-hari bacaannya, hafalannya. Setiap hari dia mengkaji, meneliti, memahaminya, kemudian dalam waktu yang sama dia spesialisasi dalam kedokteran umpamanya, maka muncul saja mungkin inspirasi kita tak tahu. Itu yang kita sebut sebagai hasil dari kajian Al-Quran untuk peradaban.
Jadi cerita berikutnya ini cerita peradaban. Peradaban ya. Jadi Ini sudah tamadun ini. ya, jadi kita tidak memahami bahwasanya ketika anak belajar Al-Quran nanti dia hanya sebatas jadi imam. Enggak. Ini bukan hanya imam di masjid, Iya. tapi imam di tengah masyarakat. Masyarakat. Karena imam dalam konteks Al-Quran maknanya pemimpin. Seperti Nabi Ibrahim, seperti para nabi itu disebut waja'alna minhum a'immah. A'immah jamak dari imam. Inni ja'iluka linnasi imaman. Imaman di situ tuh menjadi raja juga. Seperti Nabi Daud. Iya. Nah, bukan hanya menguasai bangsa jin seperti anandanya Sulaiman, bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin pun juga dikuasai. Iya. Kepakaran menguasai bangsa manusia. Jadi ada dua ilmu politik yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Yaitu menguasai bangsa manusia dan menguasai bangsa jin. Nah, kita ini menguasai bangsa manusia pun belum tuntas lagi. Bagaimana pula mau menguasai bangsa jin? Iya. Tapi apabila bersama dengan Quran, ada ilmu di situ. Maka ketika Nabi Sulaiman meminta kepada siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, maka yang mampu itu mengatakan, yang mampu itu adalah yang memiliki ilmu dari Alkitab mengatakan, qala alladzi 'indahu 'ilmum minal kitab. Maka berkatalah orang yang punya ilmu dari kitab suci, aku akan mendatangkan istana itu wahai Nabi Sulaiman sebelum engkau membuka matamu. Tutup matamu, buka kembali. Nah, kalau sekarang ini kita pun juga demikianlah. Tutup mata, kita masuk sekarang ini ada ke metaverse. Ada istilah sekarang ini di dunia. Teknologi sekarang ini, tutup mata, pasangkan kacamata itu. Nah, kita sudah seperti berada di Mekah. Kita sudah seperti berada di Madinah. Langkahkan kaki ke kawasan itu, nah, kita sudah seperti berada di Eropa. Nah, dengan teknologi itu. Nah, rupanya teknologi yang seperti itu bisa kita dapat inspirasi dari Al-Quran. Itu dia cerita Nabi Sulaiman tadi. Nah, jadi sebenarnya ketika bersama dengan Al-Quran yang bersifat tanpa batas, maka anak kita pun akan kita hantarkan ke tempat yang tanpa batas. Nah, mungkin ke tempat yang kita tak sampai di situ, tapi anak kita bisa sampai ke situ. Masya Allah. Nah, ini harapan kita. Iya. Nah, jadi ketika disebut Al-Quran, itu mesti konteksnya jauh ke depan. Al-Quran peradaban, Al-Quran kepemimpinan, Al-Quran ekonomi, kekuatan, keperkasaan, Al-Quran kesejahteraan dalam bidang ekonomi, Al-Quran kekuatan individu, keluarga, masyarakat dengan nilai-nilai akhlak mulia, etika, moral. Jadi ketika disebut Al-Quran, rasanya tak ada lagi yang lain, tak ada bandingannya. Tak ada banding ya. Maka situ letaknya keberkahan hidup ya. Nah, itulah dia yang Ini saya teringat dengan ayat Pak, kitabun anzalna ilaika mubarak. Ya enggak ya? Jadi kalau ingin memahami Al-Quran itu keberkahan kata siapa ya? Keberkahan, karena Quran sendiri mengandung keberkahan. Iya. Kalau sambungannya itu supaya kamu wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur. Maka mengeluarkan riau ini dari kegelapan kepada cahaya Al-Quran. Mengeluarkan riau dari kelemahan kepada kekuatan itu Al-Quran. Mengeluarkan riau dari kemiskinan kepada kekayaan Al-Quran. Mengeluarkan riau dari kebodohan kepada kecerdasan. Kecerdasan bukan hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan spiritual Al-Quran. Nah, tapi ini mungkin kajiannya mungkin jadi oleh karena itu sebetulnya tidak hanya dalam segi pemahaman bacaan yang baik, tapi memerlukan tadabbur. Iya, menghayati dan memahami yang juga menyangkut masalah bagaimana menjadi suatu pedoman bagi orang-orang yang punya ilmu kan itu. Ada yang menarik ini yang karena Pak Wan tadi munculkan kata tadabbur. Ada seorang pakar, suatu ketika nanti jam tangan itu sudah tidak seperti jam tangan kita sekarang. Sekarang kita jam tangan, kita sorongkan ada baterainya di situ. Besok tak ada lagi baterainya. Apa sebab? Sebab di kulit ini sudah ada energi. Kulit ini punya energi, ada power. Jadi power energi yang ada di kulit ini bisa diletakkan ke jam yang dilekatkan di kulit itu. Jadi dia melekat ke kulit,
energi jam diambil dari energi kulit. Dulu TV kita itu tebal-tebal. Sekarang nggak tebal lagi. Sekarang sudah tipis TV. Nanti suatu ketika TV ini bisa digulung aja lagi. Masyaallah. Perkembangan teknologi. Dari mana dapat inspirasi ini? Dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran kulit penghuni neraka itu akan diganti. Setiap kali hangus kulit mereka akan diganti. Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Supaya penghuni neraka itu merasakan azab, maka energi kulit itu diperbaharui. Hangus, energi kulitnya diganti dengan energi yang lain supaya dengan energi kulit itu dia merasakan kepedihan, kesakitan. Berarti di kulit ini ada energi. Ini yang membuat seorang pakar kulit di Jepang masuk Islam. Karena dia mendengarkan ada ayat Al-Quran, rupanya kajian yang dia buat berpuluh tahun sudah didahului oleh Al-Quran. Nah, ini inspirasi. Bagaimana kalau ini terus berlaku di banyak kajian umpamanya, bukan hanya di kulit, bukan hanya di kedokteran, tetapi juga di ilmu sosial, ilmu ekonomi. Nah, ini tentu akan kita bayangkan suasana yang berbeda dengan suasana sekarang. Insya Allah. Baik, ini kembali ini kita menarik nih ya. Iya betul. Ya. Karena menyangkut masalah apa namanya mendataburkan Al-Quran ini, ya ini kan dalam segi pemahaman ya terhadap ayat-ayat Quran tadi itu. Lihat adab baru ya, ayatihi gitu. Mana bisa mentadaburkan ayat-ayat Allah itu, dan ini juga nanti akan membawa pengaruh bagi anak kita, generasi muda kita nanti akan datang sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki ya. Dan itu nanti menjadi apa? Menjadi suatu pegangan filter sehingga dia tidak lagi lari daripada prinsip-prinsip nilai-nilai ilahi kan? Iya betul. Ya enggak ya? Betul. Nilai-nilai. Ini kan cukup apa nih? Cukup apa namanya? Cukup hakiki ya dalam segi pemahaman kita sebagai umat Islam ya. Dalam menjalankan Islam yang sebenarnya, Quran itu bukan hanya sekedar selama ini kan orang menganggap pahala aja Pak ya. Baca Quran pahala, orang mati. Kan ya. Jadi ini kan satu hal logika berpikir sekarang supaya merubah mindset. Kira-kira Pak Satria merubah mindset masyarakat kita. Itu Ananda silakan. Jadi memang mindset masyarakat hari ini orang yang pelajari Al-Quran itu orang-orang sudah tua. Padahal kalau kita lihat secara historis memang tuan, ada istilahnya the golden age of Islam. Islam waktu itu menguasai seluruh dunia. Tahun abad ke-8 sampai ke abad ke-13. Di situ pakar-pakar dunia itu berasal dari orang Islam. Siapa contohnya? Yang kita kenal dengan Al-Khawarizmi, pakar matematika dunia, yang sekarang dikenal dengan Al-Jabar ya. Teknik Al-Jabar itu yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Selanjutnya Avicenna atau yang dikenal Ibnu Sina. Kalau orang barat mengatakan Avicenna. Dia adalah memang pakar-pakar Al-Quran yang memahami Al-Quran, tetapi mereka menguasai bidang-bidang kedokteran. Jadi lebih dari 14 bahasa buku-buku dari Ibnu Sina ini diterjemahkan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menguasai Al-Quran. Memang kalau kita mendalami anak-anak kita ini nanti ke depannya, artinya tidak hanya tadi di bidang usuluddin, syariat dan sebagainya, banyak keajaiban-keajaiban Al-Quran yang sudah kita diperlihatkan di dunia ini. Beberapa waktu lalu kita sempat berkunjung ke museumnya Fir'aun di Mesir. Bersama Pak Gub waktu itu. Nah, kita melihat langsung bagaimana sejarah Fir'aun itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, salah seorang profesor pakar bedah nomor 1 di dunia bernama Profesor Maurice Duchesne. Beliau berkebangsaan Prancis ya. Dia merupakan dokter spesialisnya Raja
Fahad waktu itu zamannya. Nah, beliau merupakan dokter yang didatangkan hanya untuk dokter kerajaan Saudi Arabia waktu itu. Dan beliau akhirnya masuk Islam ketika melihat jasad Firaun ini. Ketika pemerintah Prancis memberikan penghormatan ya kepada pemerintah Mesir untuk mengotopsi kembali jasad Firaun ini. Nah, dilakukan otopsi ulang, diterbangkanlah Firaun ini, jasad Firaun ini ke Prancis, ke laboratorium di Prancis waktu itu. Diotopsi ulang, dan ketua otopsinya itu Profesor Maurice Bucaille tadi yang merupakan kebangsaan Prancis. Setelah diteliti, dia menemukan sisa-sisa garam dan dicocokkan dengan garam salinasi Laut Merah itu cocok, dan ternyata itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran sebelumnya. Nah, salah seorang pembisiknya mengatakan ini sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu lama sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Fal yauma nunajjika bi badanika liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami tenggelamkan bi badanika, kami selamatkan badan bi badanika ini dokter ya Mustafa kalau ada ini badan langsung bukan jasad. Jadi badan itu utuh. Kita melihat utuh, bahkan rambutnya masih ada waktu itu kita berkunjung ke Mesir itu. Nah, inilah yang membuat Maurice Bucaille mempelajari Al-Quran lebih dalam, karena mukjizat langsung dari Allah. Nah, jadi masuklah Islam, dan beliau menulis buku yang sangat terkenal, yang fenomenal, The Islam and the Bible. Dia menghubungkan itu luar biasa, dan dia masuk Islam. Dan itulah banyak lagi keajaiban-keajaiban Al-Quran yang terjaga ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Jadi Allah lah yang menjadikan Al-Quran itu, dan dia yang menjagakan. Allah menjaganya. Dan inilah sebenarnya harapan kita kepada anak-anak muda Riau, ya, khususnya merubah mindset bahwasanya yang mempelajari Al-Quran itu hanyalah orang-orang terkebelakang. Tidak. Ya, karena akan bangkit, umat Islam ini akan bangkit sebelum kiamat nanti, akan bangkit lagi seperti the golden age of Islam tadi, abad ke-8 sampai abad ke-13 tadi. Nah, 100 tahun ya. 100 tahun ya, dan ini harapan kita itu berasal dari Riau. Dari Riau. Masya Allah. Inilah harapan kita Pak Wan. Ini luar biasa Pak, apalagi Riau bumi Melayu Pak ya. Yang identik dengan Islam. Kira-kira mungkin Pak Mustafa terakhir mungkin stressing Bapak memberikan suatu harapan lah ke depan bagi masyarakat kita, dan juga tentu perhatian pemerintah daerah kan. Pemerintah daerah kan, gubernur kan sangat diperlukan ini kan, karena dengan kekuasaan, itulah pentingnya kekuasaan itu Pak Mustafa kan. Nah, kalau kekuasaan berpihak kepada kepentingan kita, insya Allah negeri yang dibawanya negeri berkah nanti. Ya mungkin terakhir mungkin Pak. Mungkin belakangan ini banyak di antara kita mendapatkan video ya. Video ini jadi video viral. Salah satu kajian dari seorang pakar ketika meneliti ayat Al-Quran dibacakan kepada tanaman. Ayat Al-Quran dibacakan kepada tanaman, kalau ayat Al-Quran selalu dibacakan kepada tanaman, tanaman ini dia lebih cepat tumbuhnya, lebih subur. Nah, jadi apabila Al-Quran saja kepada tanaman pengaruhnya luar biasa, apalagi Al-Quran itu dibacakan kepada anak-anak, kepada manusia. Kemudian manusia ini akan jadi pemimpin, pengaruhnya akan jadi luar biasa lagi. Karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Udah linnas ya. Udah linnas. Kemudian umpamanya ketika kita melihat Al-Quran, kita tidak boleh melihatnya dengan pandangan biasa. Kita mesti melihat Al-Quran dengan pandangan yang luar biasa. Nah, untuk memahami Al-Quran luar biasa, seperti kalau ayat yang Pak Wan baca tadi, sebenarnya ujungnya liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Konteksnya itu ulul albab. Iya, ulul albab itu orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Dia tidak hanya melihat yang tersurat, tapi dia melihat tadabbur ujungnya. Dubur itu maknanya ujung. Tadabbur ujung. Umpamanya air. Biasanya orang biasa melihat, orang yang biasa yang melihat air ini, oh ini air adalah untuk minum, untuk mandi. Tapi kalau orang PLN melihat air ini sumber listrik ini. Nah, jadi lihat air cahaya, lihat air tenaga, lihat air ini kekuatan yang luar biasa yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau orang biasa dia hanya lihat air minum, lihat air mandi.
Jauh itu bedanya tuh. Oh jauh. Ini sekedar, maka siapa yang memainkan peran di sini? Alhamdulillah di Riau ini mulai dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Kepala Kementerian Agama, Ketua MUI, LPTQ. Kita lihat nih kesemuanya nih bahu membahu. Maka kita katakan ini tidak perlu waktu lama rasanya untuk mencapai keinginan kita bersama, yaitu menjadikan yang biasa-biasa akan menjadi kita lihat suatu ketika nanti yang luar biasa. Ya. Karena kita bersama dengan Al-Quran yang luar biasa. Amin. Amin ya Allah. Cincin tuan-tuan dan perempuan, sudah cukup lama sampai 1 jam kita berbincang menyangkut masalah Majelis Quran Riau yang sekarang sudah dimulai ya, dengan melakukan kajian-kajian dan anak-anak kita dari beberapa daerah dalam memperkuat, memperdalami sebagai hafiz-hafiz yang sudah disaring dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putra Riau yang lain akan hendaknya dapat berlomba-lomba. Mari kita masuk ke, terutama anak-anak yang hafiz di daerah-daerah, untuk dapat masuk ke Majelis Quran Center ini, Quran ini yang sekarang sudah dimulai dan dipimpin langsung oleh Pak Mustafa Umar, kemudian bersama dengan ananda kita yaitu Satria Antoni. Mudah-mudahan Majelis Quran Center ini akan berkembang maju dan Bapak Gubernur kita Pak Samsuar akan tetap surprise dan tetap bersemangat untuk menjadikan Riau ini menjadi pusat penelitian dan pemahaman Al-Quran ke depan. Sehingga negeri Riau ini akan menjadi negeri yang berkah, yang mendapat berkah ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.